Yang dibilang kayak ustad-ustad itu punya istri 5 gitu. Jadi nggak Woi, adil. udah saya bilang sekali setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Mimpi pernah melihat seperti cahaya. Hadiahnya itu kata Allah ini adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Ada Orangnya apa juga dengan Kak bagus. Anjeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam? Ya, Kak Anjeli sudah lama nonton channel saya. Udah lama. Sudah lama. Sudah berapa lama? Hmm, nggak terhitung lagi lamanya, Bang. Nggak terhitung lagi lamanya. Kita tes Heeh, dulu ya. Kalau lumayan Anda lama, Islam udah lama banget. sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah, sah, sah. Baik, sah dia nih, muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih, Bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Anjeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti yang dibilang kayak ustad-ustad itu punya istri 5 gitu. Jadi Woi, nggak adil. ya itu sunnah Rasul di dalam agama Islam. Begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun muslim tapi belum tahu banget tentang agama muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar, sebentar. Saya mau tahu ini mualaf kah? Muslim sejak lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu Mendalami. belajar mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang sekali setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Mm-mm. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau bagaimana? Yang benar buku ceritanya. Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya, ayo. Gimana? Kayak mimpi, pertama itu mimpi dia kayak bercahaya, seperti cahaya aja gitu, Bang. Cuman Mimpi saat ini kayak 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 ada ketenangan, antara ketenangan tidak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat, Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih. Mm-mm. Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? Karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan udah muslim gitu, Bang. Tapi ingin juga sih
ke gereja gitu, pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? udah punya suami memang, tapi Punya udah cerai. suami. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non-muslim. Oh begitu. Ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Kan nggak masalah Bang kalau dekat sama non-muslim ya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh. Nah, begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dalam agama Islam. Suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu kata Allah ini adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan, betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Iya. Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa? Gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih. Surat An-Naba ayat 33. Nih. Perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya. Nih. Lihat ya. Di tafsir-tafsirnya ini jelas nih.
Perhatikan, dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah, ini banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Ya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya, nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Satu. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Anjeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Anjeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok, buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustaz-ustaz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga. Ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Agim juga sama. Seperti itu kayaknya. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Anjeli bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, enggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Kadang saya biarpun Muslim saya nggak ngikutin, kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, Saya mau gimana Kak bertanya, Anjeli? Mas. Gimana itu? Saya memang tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuma Anda. Banyak saya ngobrol dengan wanita-wanita Maksudnya gini, muslimah sepemikiran gimana mau dengan bisa Anda. adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Oke, begitu?